Standar orang beriman itu bisa dicek. Yang paling standar, paling pokoknya, jika disebutkan nama Allah, maka ada konfirmasi getaran di hatinya. Kapan disebutkan nama Allah sehingga terdengar di telinga kita? Telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya adhan. Jadi adhan bukan hanya panggilan. Panggilan yang disiapkan terdengar oleh orang yang masih punya telinga. Karena itu adhan, desainnya adalah kalimat yang terdengar di setiap waktu tanpa putus 24 jam. Itu yang menjadikan setiap kota beda sekian detik, beda sekian menit, beda sekian sampai jam untuk menunjukkan semua dunia mendapatkan pendengaran dari azan itu. Dan azan dikumandangkan, diperdengarkan di telinga kita 5 waktu setiap pergantian waktu dalam sehari. Subuh diperdengarkan, siang diperdengarkan, sore sampai ke menjelang malam sampai ke malam. Untuk apa tujuannya? Untuk menguji ada konfirmasi iman tidak dalam jiwa kita. Karena Nabi mengatakan ada orang nanti yang yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya ada iman, sorenya hilang. Siangnya tipis, sore hilang. Allahu akbar, Allahu akbar. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya bagi insan beriman, konfirmasi keimanannya, dan dia tahu tentang waktunya. Orang yang ketika diseru dia datang, itu iman standar. Diseru, datang. Iman standar, menengah. Sebelum diseru dia siap-siap, itu imannya kuat, dekat jaraknya dengan Allah. Karena itu kita lihat penampilannya sudah siap. Sebelum subuh bahkan sudah datang dengan tahajud. Ada orang yang sudah lewat waktu, belum ada kesadaran, tapi mengaku beriman, iman tipis. Nah, itu gambaran untuk menguji bagaimana kadar iman kita. Bila dikaitkan dengan Ramadan, dibuka ayat ini seakan memberikan kesan bahwa setiap insan beriman ketika akan menghadapi Ramadan akan didapatkan 3 kualifikasi ini. Iman kuat, dia berharap dan gembira dengan datangnya Ramadan. Bahkan ada yang saking kuatnya setelah Ramadan, dia masih menunggu Ramadan berikutnya. Dia menangis, memohon kepada Allah, diberikan kesempatan, minta waktu, dekat-dekat semakin semangat. Bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW dalam riwayat hadis Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 2357, sejak Sya'ban Nabi terlihat sudah menyiapkan adaptasi Ramadan dengan meningkatkan siam sunnahnya, meningkatkan amal solehnya. Ya Rasulullah, ya kama qala, lam araka tasumu kama tasumu Sya'ban. Saya tidak melihat Anda menunaikan puasa sunnah serajin Sya'ban ini. Maka Nabi mengonfirmasikan bahwa dzalika syahrul ladzi yughfalu aw yaghfulu anhu an-nas. Ini bulan yang banyak orang lupa, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dengan Ramadan, karena Rajab fokus Isra Mi'raj. Tidak salah, bagus. Bahkan Nabi menempatkannya di situ. Ramadan fokus, ditunggu, tapi lupa Sya'ban itu adalah adaptasinya. Ada orang yang biasa-biasa saja. Begitu puasa, ikut puasa. Kalau belum tiba waktunya, santai saja, standar. Ada yang iman tipis. Dilihat berapa lama nih tahun ini puasanya. Dikumpulkan kalender kapan buka dan sahurnya. Sudah mulai dekat, ya kok cepat sekali. Ditunggu kapan selesainya, tipis. Tapi disitulah rahmannya Allah pada kita semua. Ternyata huruf ya ini walaupun satu, itu membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus memberikan kesan pada para ulama. Dan ini bukan hadis, hadisnya palsu, cuma komentar ulama terhadap rahmat Allah yang tinggi, yang saking mahalnya ini, sebagian menduga ini sebagai riwayat. Ya, Ramadan awwaluhu rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Padahal Ramadan awal sampai akhirnya rahmat, awal sampai akhirnya maghfirah, awal sampai akhirnya itqum minan nar. Tapi kenapa kalimat ini muncul? Karena rahmat Allah membuka Ramadan untuk semua kalangan lapisan iman ini. Seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hei hambaku pemilik iman, aku tahu iman kalian itu berbeda-beda standarnya. Ada yang dekat denganku,
sehingga semangat menunaikan ibadah. Ada yang standar biasa sehingga kapan diseru dia datang. Ada yang lemah tipis-tipis, sudah diseru belum ingat-ingat. Aku tegaskan, munada. Aku ingatkan. Aku akan berikan kepadamu satu amalan. Apa itu? Kutiba alaikumussyam. Aku berikan amalan penuh berupa puasa yang pembukanya menghadirkan rahmatku sehingga tidak aku bedakan yang lemah, yang standar, bahkan yang kuat sekalipun. Itulah yang menyebabkan awal Ramadan semua orang bisa semangat menunaikan ibadah ini. Dahsyatnya Ramadan, rahmat Allah begitu luas di pembukanya sehingga orang-orang yang tidak biasa ke masjid pun itu bisa saf pertama. Orang-orang yang tidak pernah menyentuh mushaf itu bisa ngaji. Orang-orang yang bahkan tidak bisa memberi di luar Ramadan, saat masuk sudah menghitung berapa du'afanya, berapa yatimnya. Itulah indahnya rahmat Allah yang diberikan di awal Ramadan.